time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan dua tokoh penting dalam sejarah yang telah banyak mempengaruhi cara manusia melihat dunia, termasuk dalam aspek ekonomi. Dua tokoh di antaranya adalah Adam Smith dari Barat dan Imam Al-Ghazali dari dunia Islam. Yang pertama yaitu ada Adam Smith dari Barat. Beliau dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi modern lewat karya terkenalnya yaitu The Wealth of Nations. Beliau memperkenalkan gagasan tentang pasar bebas, spesialisasi kerja, dan prinsip invisible hand yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi kapitalis. Adapun yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali yang merupakan seorang cendekiawan dan pemikir terkemuka dalam Islam yang juga membahas isu-isu ekonomi seperti etika bisnis, keadilan dalam transaksi, larangan riba, serta keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Saya memilih kedua tokoh ini karena memiliki perbedaan latar belakang dan sistem pemikiran yang mereka wakili, yaitu ekonomi Barat dan ekonomi Islam. Dengan mempelajari keduanya, kita dapat menyadari bahwa ekonomi tidak hanya berkaitan dengan profit, melainkan juga mencakup nilai-nilai moral dan kesejahteraan umat manusia. Adapun pemikiran Adam Smith dalam buku The Wealth of Nations dipengaruhi oleh para pemikir sebelumnya. Selain pendapat dari para merkantilis yang memberi Smith pendekatan alternatif kritis, pendapat fisiokratis dan Newton tentang tatanan alam juga menjadi sumber inspirasi. Di samping itu, pemikiran Smith juga banyak dipengaruhi oleh keadaan sosioekonomi yang berkembang pada masa itu. Di antaranya penemuan mesin uap pada tahun 1769 dan revolusi Prancis di tahun 1789. Pemikiran Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bersifat integral. Beliau menggabungkan berbagai aspek seperti syariah, akhlak, manfaat sosial dalam pemikirannya. Tujuan Al-Ghazali dalam ekonomi Islam yaitu kemaslahatan dan falah, konsep kebutuhan manusia, etika perdagangan dan bisnis. Pandangan tentang halal dan haram dalam ekonomi, peran negara dalam ekonomi, kritik terhadap keserakahan dan materialisme. Adapun karya beliau bernama Ihya Ulumuddin dan Al-Mustafa min Ilm al-Usul. Adapun analisis perbandingan Adam Smith dan Al-Ghazali merupakan dua tokoh besar yang memiliki pengaruh penting dalam pemikiran ekonomi, meskipun berasal dari latar belakang peradaban yang berbeda. Perbedaan pandangan keduanya dapat dianalisis melalui tiga aspek utama yaitu keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, serta keterkaitan antara etika dan ekonomi. Adapun pandangan yang pertama yaitu pandangan tentang keadilan ekonomi. Adam Smith memandang bahwa keadilan bisa tercapai jika setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah. Beliau percaya bahwa melalui sistem pasar yang disebut invisible hand, kegiatan ekonomi akan berjalan sendiri-sendiri hingga mencapai keseimbangan. Jadi, menurut Adam Smith, keadilan ekonomi lebih menekankan pada kebebasan setiap orang dan kesempatan yang sama untuk bekerja. Berbeda dengan pendapat Adam Smith, Al-Ghazali memandang bahwa keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan, tetapi juga harus diimbangi dengan kepedulian sosial dan tanggung jawab moral. Menurut Al-Ghazali, orang yang kaya tidak boleh bersikap tidak adil terhadap orang yang lemah. Keadilan harus dirasakan oleh semua orang, bukan hanya sebagian saja. Yang kedua, ada distribusi kekayaan. Dalam pandangan Adam Smith, distribusi kekayaan berlangsung secara alami melalui mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran, gaji, serta investasi. Peran negara sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Di sisi lain, Al-Ghazali menekankan
distribusi kekayaan merata dan berkeadilan. Beliau mendukung praktik zakat, sedekah, infak, dan melarang penimbunan harta. Bagi Al-Ghazali, kekayaan bukanlah kepemilikan penuh individu, melainkan terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Adapun yang ketiga yaitu keterkaitan etika dengan ekonomi. Adam Smith, meskipun terkenal sebagai tokoh ekonomi pasar bebas, tetap menekankan pentingnya moralitas dalam ekonomi. Beliau menulis bahwa setiap individu yang terlibat dalam ekonomi harus memiliki rasa empati, integritas, dan tanggung jawab agar pasar tidak berubah menjadi arena eksploitasi. Namun, bagi Al-Ghazali, berpendapat bahwa etika merupakan dasar dari semua aktivitas ekonomi. Setiap proses ekonomi harus memiliki nilai ibadah, dilaksanakan dengan cara yang halal, jujur, bebas dari riba, serta tidak merugikan pihak lain. Tanpa adanya etika, aktivitas ekonomi dianggap tidak membawa berkah. Adapun analisis relevansi terhadap isu ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar di Indonesia hingga saat ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus terjadi, kenyataannya manfaatnya belum dirasakan oleh semua orang secara merata. Masih banyak perbedaan yang terlihat antara orang kaya dan orang miskin, baik dalam hal penghasilan, pendidikan, kesehatan, maupun peluang kerja. Kalau dilihat dari pandangan Adam Smith, ketimpangan ini muncul karena sistem pasar bebas. Setiap orang bebas mengejar keuntungan dan pasar akan mengatur sendiri lewat mekanisme invisible hand. Tapi dalam praktiknya, yang paling diuntungkan justru mereka yang sudah punya modal besar, pendidikan tinggi, dan koneksi luas. Akibatnya, masyarakat kecil jadi miskin tertinggal. Berbeda dengan itu, Al-Ghazali memandang bahwa ketimpangan terjadi karena kurangnya keadilan dan kepedulian sosial dalam ekonomi. Jika harta hanya menumpuk pada segelintir orang yang tidak dibagikan, maka kesenjangan akan semakin besar. Islam menawarkan solusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kekayaan bisa dibagi secara lebih adil dan kesejahteraan bisa dirasakan bersama. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pandangan Adam Smith dan Al-Ghazali menjelaskan fenomena ini. Menurut Adam Smith, ketimpangan ekonomi bisa terjadi karena sistem pasar bebas. Setiap orang bebas mencari keuntungan dan pasar akan mengatur segalanya lewat mekanisme invisible hand. Tapi kenyataannya di Indonesia, sistem ini justru lebih menguntungkan orang-orang yang sudah kaya, punya modal besar, pendidikan tinggi, dan jaringan luas. Akibatnya, masyarakat kecil jadi makin sulit bersaing dan tertinggal. Sementara menurut Al-Ghazali, ketimpangan terjadi karena kurangnya keadilan dan kepedulian sosial. Jika harta hanya dikumpulkan oleh orang-orang tertentu dan tidak dibagi kepada yang membutuhkan, maka kesenjangan akan semakin besar. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu pendekatan mana yang lebih relevan. Kalau dilihat dari kondisi Indonesia sekarang, pendekatan Al-Ghazali lebih relevan karena masalah ketimpangan ini bukan cuma soal sistem pasar, tapi juga soal kepedulian sosial dan keadilan. Kalau hanya mengandalkan pasar bebas seperti yang dijelaskan Adam Smith, maka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin tertinggal. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana perspektif Islam memberi solusi. Islam memberikan solusi yang sangat jelas untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, yaitu melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua ini berfungsi untuk membagi kembali kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Selain itu, Islam juga mengajarkan kejujuran, keadilan, dan melarang penumpukan harta secara berlebihan. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis perbandingan antara pemikiran Adam Smith dan Al-Ghazali, dapat disimpulkan bahwa keduanya memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu ekonomi, meskipun memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Adam Smith lebih fokus pada kebebasan pasar sebagai cara utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara Al-Ghazali lebih menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan sosial, serta hubungan antara nilai etika dengan kegiatan ekonomi.
Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kebijakan publik dan perbankan syariah saat ini adalah bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengutamakan pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga harus menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan bunga, kejujuran dalam transaksi, serta pemanfaatan zakat dan pembiayaan yang berlandaskan keadilan memiliki makna yang sangat kuat dalam membentuk sistem ekonomi dan perbankan syariah yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Di akhir video ini, saya ingin menampilkan daftar pusaka atau referensi di bawah ini.